Ayo kuliah di Institut Sains dan Kesehatan Bone, membangun alumni sebagai pakar, praktisi dan analis. Kampus Sains dan Kesehatan modern pertama di Bone dibekali laboratorium yang mumpuni, ruang kuliah ber-AC, perpustakaan, musola, bus kampus, dan fasilitas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari lembah kegelapan hingga menuju lembah yang terang. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Institut Sains dan Kesehatan Bone, Prodi D3 Kebidanan, mahasiswa angkatan 13. Adapun kedatangan kami di sini yaitu untuk melakukan penyuluhan terhadap kesehatan reproduksi pada remaja. Sebelum saya mempersilahkan pemateri untuk memaparkan materinya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan pemateri untuk memaparkan materinya. Saudari Rukmawati, dengan hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah di sini adik-adik ada yang tahu apa itu kesehatan reproduksi pada remaja? Reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera, baik fisik, mental, maupun sosial secara utuh. Tidak hanya semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam sebuah hal yang berkaitan pada fungsi-fungsi maupun proses reproduksi. Kemudian masalah-masalah yang sering terjadi pada kesehatan reproduksi itu ada beberapa. Yang pertama itu ada yang dibilang atau yang disebut infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual ini adalah penyakit menular seksual atau PMS. Kemudian infeksi menular seksual ini ada yang disebabkan oleh bakteri dan ada yang disebabkan oleh virus. Disebabkan oleh bakteri ada beberapa, itu ada sifilis, gonore atau dan juga chlamydia. Sifilis itu biasa disebut dengan istilah raja singa. Nah, sifilis atau raja singa ini adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Gejala awal sifilis ini adalah munculnya lesi atau luka pada daerah genitalia maupun pada daerah mulut. Nah, untuk chlamydia ini adalah penyakit infeksi, jenis penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, penyakit ini merupakan penyakit menular seksual yang paling sering terjadi, tetapi tidak menimbulkan gejala. Kemudian ada gonore atau kencing nanah. Gonore atau kencing nanah ini adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri genital. Ini adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau sering disebut dengan sebutan HSV. Kemudian virus yang dikenal sebagaimana papillomavirus atau biasa disebut HPV. Kemudian yang ketiga ada HIV. HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia.
Kemudian masalah kesehatan reproduksi yang kedua, ada kehamilan yang tidak diinginkan. Jika kehamilan yang terjadi pada perempuan merupakan suatu hal yang tidak diharapkan atau yang tidak diinginkan, itu yang dimaksud dengan KTD atau kejadian yang tidak diharapkan. Faktor yang menyebabkan KTD ada beberapa. Yang pertama itu psikis perempuan yang belum siap untuk mengalami kehamilan. Kemudian yang kedua, kegagalan alat kontrasepsi. Kegagalan alat kontrasepsi maksudnya di sini penggunaan alat kontrasepsi, misalnya kondom. Kita menggunakan kondom, tetapi kita ketahui kondom itu memiliki kekurangan. Itu mendapatkan informasi atau pendidikan. Kemudian yang keempat, tidak diberikannya hak informasi dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja, sehingga tidak memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan aman dari risiko seksual maupun reproduksi. Kemudian masalah yang ketiga, itu ada resiko pernikahan dini. Risiko yang akan timbul akibat dari pernikahan dini adalah pada rentang usia tersebut dari segi kesiapan secara fisik. Kemudian salah satunya rongga panggul belum siap menjadi ibu. Lalu kehamilan pada menyebabkan anemia dan tekanan darah. Yang kedua, sel telur yang dimiliki oleh perempuan tersebut belum siap untuk dibuahi. Kemudian yang ketiga, beresiko mengalami kanker serviks atau kanker leher rahim. Karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seksual, maka semakin besar resiko daerah reproduksi terkontaminasi oleh virus atau bakteri. Kemudian bagaimana cara menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Misalnya memakai celana dalam dari bahan katun. Kemudian bisa yang kedua itu rajin-rajin mengganti celana dalam, apalagi pada saat mengalami keputihan yang berlebih. Kemudian mengeringkan organ reproduksi. Kemudian jangan menggunakan obat atau pembersih wanita. Maksudnya pembersih adalah buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian ini ada mencuci tangan sehabis BAB. Nah, untuk menjaga kebersihan organ, kita itu harus produksi yang benar itu dari dalam keluar atau dari bagian depan ke belakang. Saya kira itu yang sempat saya jelaskan mengenai kesehatan reproduksi terhadap remaja, dan saya kembalikan ke moderator. Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa kanak-kanak, karena pada organ reproduksi remaja, anus dan bagian di sekitar alat kelamin. Apa harus dilakukan organ reproduksi? Terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin. Peningkatan penggiat di sekitar alat kelamin dari arah depan ke belakang, dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam. Karena lembab, jamur akan mudah tumbuh dan menyebabkan rasa gatal. Menggunakan celana dalam yang bersih, tidak terlalu ketat dan berbahan menyerap keringat, dan ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi laki-laki. Jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir, karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga tetap pendek, agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Samping itu, ada bakteri baik yang tumbuh di rambut sekitar kemaluan. Menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah buang air. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran biasanya pada usia 13-14 tahun, dan anak perempuan pada usia 11-2 tahun. Semacam putra berarti secara biologis organ reproduksinya telah matang. Jadi primer pubertas perempuan. Pubertas pada perempuan ditandai dengan menstruasi pertama. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kesehatan berupa pemaparan materi berupa video. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah yang ada yang ingin bertanya silakan bertanya, atau ada yang tidak dimengerti silakan bertanya. Tes. Silakan berdiri deh. Assalamualaikum, terima kasih di atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari adik. Tadi pertanyaannya alasan kenapa tidak untuk jawaban. Apakah sudah dimengerti? Baik, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun yang ingin saya tanyakan, saya mempertanyakan ini agar kita semua mengetahui apa
apa sajakah yang menjadi bahaya dari pergaulan bebas tersebut? Mungkin itu pertanyaan saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, tadi pertanyaannya apa saja bahaya dari pergaulan bebas. Salah satu bahaya dari pergaulan bebas itu adalah terinfeksi penyakit menular seksual. Karena kenapa? Pada pergaulan bebas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana dengan adik? Apakah jawaban kami bisa diterima? Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah cukup saya mengerti. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali. Nah, saya di sini, mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi yang namanya HIV/AIDS. Nah, saya ingin kakak menjelaskan apakah itu HIV/AIDS dan bagaimana cara penyebaran HIV/AIDS tersebut. Terima kasih. Baiklah, jadi HIV/AIDS itu adalah penyakit menular seksual atau singkatan dari Human Immunology Virus atau Immunodeficiency Virus. Nah, cara penularan dari HIV/AIDS ini itu dimulai dari pada saat berhubungan seksual. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi yang namanya HIV/AIDS. Nah, saya ingin kakak menjelaskan apakah itu HIV/AIDS dan bagaimana cara penyebaran HIV/AIDS tersebut. Terima kasih. Baiklah, jadi HIV/AIDS itu adalah penyakit menular seksual atau singkat itu menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana dengan adik yang di sana? Apakah jawaban kami bisa diterima? Terima kasih. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kan tadi kakak sudah menjelaskan apa itu HIV. Yang saya mau tanyakan, apakah ada ciri-ciri orang yang terkena HIV atau gejala-gejala apa saja yang bisa timbul kepada orang yang terkena HIV? Terima kasih. Pertanyaan Ade, apa saja ciri-ciri atau tanda-tanda penderita penyakit HIV? Itu ada beberapa. Tanda-tandanya itu sakit tenggorokan, kemudian demam, terus terdapat ruam pada kulit, kemudian penderita HIV ini itu yang diserang sistem kekebalan tubuhnya. Jadi rata-rata dan hampir semua yang menderita penyakit HIV ini itu pasti orangnya kurus kering. Ya, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi jawaban dari kami. Bagaimana dengan adik? Apakah jawaban kami bisa dipahami? Bagaimana? Apakah adik-adik ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Adik, apakah materi kami ini sudah dipahami? Pemahaman materi dari kesehatan reproduksi.